Ya, ini mungkin mahasiswa nggak tahu ya. Iya. Jadi ya sangat jarang terjadi sebuah program sesi dari MESA. Bahkan kepengurusan tahun kemarin itu mereka berhasil menyelenggarakan event-event besar, bahkan webinar nasional. Ya, jadi sekelas organisasi himpunan program studi itu mampu menyelenggarakan webinar nasional dengan mengundang tamu-tamu yang tamu-tamu kondang, ya pemateri kondang dalam bidang non akademik ya. Ada mahasiswa kita yang pernah juara dance ya international di Bangkok dan di Bali. Kami mau nanya nih Pak tentang passion Bapak ini Pak. Ya. Boleh nggak Pak? Silakan. Oke. Sejak kapan Bapak masuk atau gabung di PBU UMKT ini Pak? Iya, saya bergabung di UMKT kalau nggak salah itu pada tanggal 17 Juli tahun 2019. 2019 ya Pak? Ya, namun sebelum saya bergabung itu saya sudah wakafkan diri saya untuk ya mengabdi di UMKT, bahkan ketika saya masih berjuang menyelesaikan studi S2 saya di Bangkok. Okay. Ya, pada saat itu ya saya lagi membaca berita di media sosial, ya ada sebuah perguruan tinggi baru dibentuk di Kalimantan Timur, namanya Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Dan saya baca profilnya, rektornya dan sebagainya. Ya saya melihat peluang prospek. Saya kira bahwa universitas baru ini itu akan berkembang pesat dalam waktu yang relatif singkat. Dan saya sampai saat itu saya langsung katakan pada istri saya, ya suatu saat saya akan bergabung di kampus ini. Dan alhamdulillah tahun 2019 ya saya diterima di UMKT. Hebat, sudah mewakafkan loh. Terus selain Bapak kuliah di Bangkok nih Pak, sebelum masuk jadi dosen PBI UMKT ini Bapak sebelumnya ngapain Pak? Biasa saya ngajar ya. Jadi saya dari semester 3 saya kuliah di Makassar, saya sudah mulai ngajar di lembaga kursus. Kemudian bahkan saya pernah juga jadi general manager pada sebuah lembaga kursus di Makassar. Sebelum saya kembali ke Kabupaten Berau menjadi asisten dosen kurang lebih 1 tahun di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Tanjung Redep Berau. Dan saat itu saya mengikuti program persiapan keberangkatan kuliah di luar negeri yang diadakan oleh layanan internasional Unmul saat itu di Unmul, dan alhamdulillah saya lolos sebagai salah satu penerima. Kemudian ya saya juga ngajar di Unmul saat itu, bahkan sampai sekarang saya masih sering diminta untuk ngajar, khususnya ngajar TOEFL di Unmul pada beberapa program studi termasuk S2 Ilmu Lingkungan di Unmul. Dan sebelum saya bergabung di UMKT, saya sempat mengajar setahun sebagai dosen luar biasa di Institut Agama Islam Negeri Samarinda atau IAIN Samarinda. Kalau sekarang kan namanya Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris ya. UIN. Ya. Terus tuh banyak nih Pak yang nanya, teman-teman saya ini Pak, buat dapetin beasiswa ke luar negeri itu Pak. Gimana sih tipsnya Pak? Iya, beasiswa itu banyak ya, bahkan mungkin jumlah beasiswa itu jauh lebih banyak atau kuota beasiswa itu jauh lebih banyak daripada yang mendaftar. Oh gitu Ya, Pak. apalagi khusus untuk Indonesia Timur itu ya biasanya kuotanya tidak terpenuhi itu. Jadi beasiswa itu banyak. Yang kurang adalah motivasi orang untuk apply beasiswa. Benar. Ya, sekarang kita di Kalimantan Timur sendiri kan kita punya Kaltim apa sekarang namanya? Kalau dulu kan Kaltim Cemerlang ya. Iya. Kalau sekarang Kaltim Tuntas. Kaltim Tuntas ya. Iya. Kemudian kita punya beasiswa LPDP,
beasiswa nasional yang nominalnya itu saya kira bahkan lebih besar daripada beberapa beasiswa luar negeri. Ya, dan kita juga bisa apply beasiswa luar negeri. Kalau di United States kan ada Fulbright. Kalau di Australia ada ya Australian Awards, ya kan, Chevenix, banyak. Yang penting tuh ada motivasi untuk. Yang penting nomor satu nilai bahasa Inggrisnya harus bagus. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau berangkat kuliah di Australia ataupun di Inggris ataupun Commonwealth country, negara-negara persemakmuran Inggris, biasanya mereka mensyaratkan IELTS. Ya, jadi IELTS-mu ya minimal 6,5 ke atas. Ya, overall. Ya, jadi siapkan itu. Dan kalau di negara lain misalnya ke United States, maka yang kalian harus siapkan adalah nilai TOEFL-nya. Ya, jadi itu harus ada. Jadi niat bukan menjadi yang pertama ya, Pak? Niat harus jadi yang pertama karena kalian tidak akan punya motivasi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kalau nggak ada niat. Oh iya, benar, Pak. Ya. Tapi harus ada action, niat saja nggak cukup. Nah, ya. benar. Harus ada action. Itu ya. Cuman juga banyak sebenarnya yang orang-orang mau nih, Pak. Cuman mereka kurang explore aja, Pak. Buat Pengalaman saya ya. Iya, Pak. Banyak orang mau, banyak yang bertanya, tapi hampir yang mau berusaha, yang mau daftar. Ya, jadi kalau misalnya ada mahasiswa atau ada teman yang bertanya, bagaimana cara apply beasiswa ini? Udah, itu pertanyaan paling memuakkan bagi saya. Nah, kebanyakan orang bertanya tapi nggak mau apply, ya, jadi masalahnya di situ sebenarnya. Bukan muaknya ditanya-tanyain terus ya, Pak. Iya. Karena apa juga ya, memang agak sulit memang ya, Pak. Terus ini kita ganti topik ya, Pak. Untuk pelepas stres Bapak ini apa ya, Pak? Untuk menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang seperti saya ini, Pak. Saya nggak pernah dibuat stres oleh mahasiswa, tapi mungkin mahasiswa yang stres karena saya ya. Jadi saya tidak pernah dibuat stres oleh mahasiswa, tapi mahasiswa yang stres karena saya. Iya, benar juga sih, Pak. Cuman ada nggak sih, Pak, satu atau mungkin dua orang mahasiswa yang benar-benar bikin Bapak stres gitu, Pak? Stres sebenarnya enggak. Saya nggak pernah benci mahasiswa saya ya. Tuh, dengerin teman-teman ya. Saya nggak pernah benci mahasiswa saya. Cuma kadang memang ada perilaku mahasiswa yang menjengkelkan. Tapi ya hanya sebatas itu. Oh, oke, Pak. Ya kan ada beberapa perilaku mahasiswa itu yang menjengkelkan. Dan saya harus tunjukkan kepada mahasiswa bahwa saya tidak suka itu. Oke. Ya, supaya mahasiswanya sadar bahwa saya tidak boleh melakukan ini. Benar. Ya, sehingga yang kita harapkan adalah adanya perubahan perilaku. Ya, bukankah itu salah satu tujuan dari pendidikan? Ya. Ada masukan-masukan ya. Itu juga termasuk belajar dari kesalahan ya, Pak. Ya. Bener. Terus gimana ya? Ini kami ada sesi Q&A, Pak. Ya. Ini juga pertanyaan dari teman-teman PBI, Pak. Apa ya kemarin ya? Bapak ini suka reptil ya, Pak? Panjang ceritanya ya. Jadi kalau dilihat sekarang ya, saya memang punya banyak peliharaan, khususnya reptil. Tapi sebenarnya tidak hanya reptil saja. Ya, mamalia juga ada. Cuma yang banyak orang lihat itu kan reptil. Iya, Pak. Saya punya ada beberapa ular. Ya kalau nggak mati mungkin jumlahnya ada 7 ekor lah. Kalau sekarang kan tinggal 3 ekor. Ya saya juga memelihara ikan cupang. Ya jumlahnya nggak usah ditanya. Itu sudah ya nggak kehitung jumlahnya. Ya. Saya juga memelihara burung. Kemudian ada musang, dan yang paling ekstrim mungkin saya pelihara tikus.
Ya. Tikus putih itu Pak? Ya, saya memelihara tikus putih. Ya, ada namanya mencit, ada namanya red. Red itu yang ukurannya jauh lebih besar. Ya, kalau mencit itu kecil. Ya, selain untuk pakan hewan predator yang ada di rumah, ya biasanya mencit atau red berguna untuk penelitian mahasiswa ataupun dosen. Ya. Jadi sebenarnya ya binatang-binatang yang ada di rumah itu adalah binatang yang dulunya saya sangat takuti. Ya. Gitu Pak. Jadi kalau mau dibilang saya suka ular dari awal, enggak. Saya suka musang. Musang itu seperti anjing. Anjing itu salah satu binatang yang paling saya takuti. Ya kan? Saya punya gecko juga ya, gecko. Bentuknya seperti cicak tapi ukurannya seperti tokek. Ya, kemudian warnanya warna-warni itu. Ya, saya itu paling takut dengan cicak. Ya, tapi ada di rumah gitu. Semuanya saya pelihara. Ya, mungkin orang tanya, "Kenapa kok mau gitu?" Ya, saya itu termasuk orang yang suka menantang diri saya atau suka men-challenge diri saya. Sesuatu yang menurut saya menjadi kelemahan, itu harus saya lawan. Dan ingat, ketakutan itu tidak ada cara lain selain dilawan. Ya, kita tidak bisa menghilangkan ketakutan selain melawan ketakutan itu sendiri. Ya, termasuk ketakutan pada diri sendiri. Jadi memulainya memelihara ya Pak? Iya. Saya ingat pertama kali ketika saya diberikan seekor ular ya oleh teman. Itu saya masukkan dalam kandang ular itu hampir 2 minggu saya tidak pernah buka kandangnya. Saya tidak pernah megang ularnya. Ya, saking takutnya itu. Jadi itu ularnya masih hidup Pak? Hidup. Pas Bapak buka itu? Hidup. Ya, juga ular piton itu bisa bertahan sampai berbulan-bulan tidak makan. Oh iya. Soalnya makanannya juga langsung gede ya Pak? Ya, selama ada kesediaan air. Terus juga ekstrim juga ya langsung. Ya, harusnya saya bawa ya ularnya ke sini ya. Jangan gitu Pak. Takut saya Pak. Terus untuk perawatannya itu susah nggak Pak? Bapak yang ngerawat sendiri atau ada istri juga ngerawat juga Pak? Ya, biasanya anak saya, istri saya bantu, tapi tidak untuk hewan-hewan yang ekstrim seperti ular tadi, enggak. Ya, mereka saya tidak biarkan, selain mereka juga enggak berani. Ya, tapi ya overall saya yang handle sendiri. Okay. Ya, susah atau tidak, ya memakan waktu, tapi kita enjoy. Ya, sesulit apapun sesuatu, tapi kalau kita senang melakukan hal tersebut, ya kita nggak akan pernah merasa capek. Benar-benar itu ya. Apa ya? Kayak hobi ya Pak? Ya. Benar. Tapi kantong juga harus tebal ya sedikit ya. Betul. Itu yang perlu sih Pak. Soalnya banyak orang yang, saya nih hobi menggambar, tapi nggak punya cat. Ya. Gitu kan. Terus juga Bapak juga melihara cupang ya Pak? Ikan cupang banyak. Itu ikan cupang tuh juga jadi investasi ya Pak? Sebenarnya ya saya hanya memelihara untuk hobi-hobi saja. Okay. Ya, saya suka saja melihat cupang ketika mekar. Nah, itu keren. Nggak ada niatan untuk jual sebenarnya. Jual beli. Ya, cuma karena terlalu banyak, ya mau nggak mau saya harus singkirkan beberapa. Jadi kalau misalnya ada anak-anak datang ke rumah mau beli cupang, biasanya saya kasih 1 ekor free. Ya, biar cepat habis kan. Terlalu banyak soalnya. Terlalu banyak ya. Itu Bapak kawinkan gitu gak Pak? Ya, saya breed sendiri. Oke. Ya, hanya bermodalkan YouTube. Ya, belajar dari YouTube. Nah, terus ini pertanyaan dari saya nih Pak. Ya, mungkin terakhir ya. Oke. Menurut Bapak tipikal mahasiswa yang ideal itu gimana ya Pak? Ya, tipikal mahasiswa yang tidak cengeng. Ya. Maksudnya gimana itu Pak? Ya, karena saya harus diakui bahwa menjadi seorang mahasiswa itu tidak mudah. Ya, banyak tantangan, banyak hambatan yang akan kita lalui. Ya, masalah keuangan, konflik dengan dosen salah satunya, masalah tugas, skripsi yang tidak selesai. Ya, semuanya itu kalau dikumpulkan itu bisa stressful. Bener Pak. Ya kan, sangat membuat stres, bahkan bisa menjadi depresi. Ya.
Kalau misalnya mahasiswanya itu dapat masalah sedikit saja, itu langsung out, ya kan? Iya. Oh, ini yang saya sebut mahasiswa cengeng ya, atau berkonflik dengan dosen, dia langsung berhenti kuliah. Ya, dia tidak akan pernah bisa sukses dimanapun dia berada. Gitu ya. Ya, karena hambatan ada, ya masalah itu ada untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih sukses, yang lebih baik. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa menghadapi, mengalahkan masalah itu, ya dimanapun kita tidak akan bisa hidup. Harus struggle ya Pak. Ya, jadi sebelum kuliah, ya pertimbangkan itu bahwa menjadi seorang mahasiswa itu tanggung jawabnya berat. Nggak mudah ya Pak. Ya, tapi modalnya cuma satu harusnya. Ya, kita tidak boleh menyerah. Bener. Ya, mahasiswa harus persisten. Jadi memang ya menjadi mahasiswa itu nggak semudah yang kita pikirkan. Kayak banyak teman, terus banyak organisasi, itu juga termasuk bagian dari stressful itu sendiri. Ya, kalau saya jangan dianggap itu merupakan masalah ya. Ya, tapi itu merupakan bagian dari proses yang harus kita lewati untuk menjadi sosok yang lebih baik. Benar. Jadi itu memang juga menjadi masalah bagi mahasiswa ini Pak. Mereka kayak sedikit-sedikit salah ngambil prodi, salah ambil gitu kan Pak. Ya kalau mau dibilang salah seperti itu, ya saya dari dulu juga salah. Ini saya cerita ya. Saya lulus SMP itu predikat lulusan terbaik dari sekolah menengah pertama terbuka. Jadi saya itu tidak sekolah di SMP umum, tapi saya sekolah di SMP terbuka. SMP terbuka itu kita tidak belajar di sekolah, kita tidak punya guru, tapi kita belajar sendiri di rumah. Mandiri gitu ya Pak? Mandiri, kita hanya diberikan buku, nanti saatnya ujian nasional kita datang ke sekolah dan ujian. Wow. Alhamdulillah saya bisa lulus sebagai siswa terbaik. Jadi tempat sekolah saya ikut tes dan saya daftar. Pilihannya saat itu saya mau lanjut SMA, pilihannya saat itu di Kabupaten Berau ada 2 sekolah favorit. Oh di Berau ya Pak? Ya, yang pertama ada SMA 1, ya SMA 1 Negeri Berau, yang satu SMK 1 Negeri, ya SMKN 1, SMK Negeri 1 Berau. Ya, jadi ada 2, SMA 1, SMK 1. Ya. SMKN ya Pak? Teman saya banyak lari ke SMA 1. Ya, saya larinya ke SMK 1. Ya, alasannya saya nggak tahu sebenarnya perbedaan antara SMK dengan SMA itu apa. Saya nggak tahu. Karena orang tua saya, saudara-saudara saya tidak ada yang pendidikannya bagus. Bahkan kedua orang tua saya tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Jadi saya nggak tahu soal itu. Alasan saya memilih SMK adalah karena nama sekolahnya sama dengan nama sekolah saya di Malaysia. Jadi Malaysia nama sekolah itu SMK. Ya, tapi singkatan dari sekolah menengah kebangsaan. Itu kayak SMP ya Pak? Itu seperti SMA. Itu SMA. Ya, jadi SMK tapi singkatannya sekolah menengah kebangsaan. Saat itu saya tidak tahu SMK di Indonesia itu singkatannya sekolah menengah kejuruan. Ya, yang sifatnya kejuruan. Ya, karena nama sekolahnya sama, maka saya pilih SMK 1 Tanjung Redep. Dan ketika saya ingat pertama kali pembagian jadwal, pada saat itu SMP saya suka biologi, ya, saya suka IPA, biologi, fisika, saya suka banget itu. Dan saya selalu mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah itu, terbaik bahkan. Ya, saya berharap saya akan menemukan mata pelajaran itu lagi. Jadi pada saat hari pertama pembagian jadwal, ya pertanyaan pertama yang saya tanyakan ke guru saya pada saat itu adalah, kok tidak ada mata pelajaran fisika dan biologi? Ya, semuanya orang satu kelas pada saat itu ketawa. Ya saya nggak tahu kenapa ketawa gitu, ya kan? Namanya juga nggak tahu ya kan Pak? Tiba-tiba ada salah satu kakak kelas saya, dia bilang kalau mau belajar fisika biologi ya jangan masuk SMK, ya masuknya SMA. Pada saat itu saya ambil jurusan akuntansi, karena memang jurusan pada saat itu hanya ada 2, penjualan dan akuntansi.
Ya saya pilih akuntansi. Penjualan kan siapa yang mau menjual kan? Pak, pikiran saya saat itu kan, akuntansi saya nggak tahu akuntansi itu apa, tapi namanya keren. Nah, namanya keren. Udah, saya daftar akuntansi. Ternyata yang dipelajari semuanya tentang pembukuan, membuat laporan keuangan dan sebagainya. Saat itu saya baru sadar, pada saat membagikan jalan saya baru sadar ternyata saya murtad. Ya. Karena saya suka biologi fisik, saya suka IPA. Ternyata saya murtad. Apakah saya salah pilih? Yes. Tapi prinsip hidup saya, ya kadang dalam menjalani hidup kita mungkin beberapa kali mengambil langkah yang salah. Iya. Ya, tapi sebenarnya bukan arahnya yang menjadi masalah, tapi langkahnya. Saya kira membuat pilihan yang salah itu tidak masalah. Yang penting adalah kita berani mengambil konsekuensi, menerima konsekuensi dan resiko dari pilihan yang kita buat. Benar. Dan saya salah saat itu, ya saya harus gentle. Ya mau nggak mau saya harus jalani apa yang saya pilih. Dan alhamdulillah lama-lama belajar saya jadi suka akuntansi. Di tahun kedua saya ikut lomba akuntansi se-kabupaten. Alhamdulillah saya juara 1. Ya, juara 1 lomba akuntansi se-Kabupaten Berau. Dan saya bisa lulus di SMK 1, alhamdulillah saat itu sebagai lulusan terbaik. Ya, saat itu ya pilihannya lagi-lagi sulit. Saya kuliah mau ngambil jurusan apa? Nah, saat itu saya sudah sangat cinta dengan akuntansi ya. Saya sudah sangat cinta dengan akuntansi, tapi saya punya mimpi. Saya pengen kuliah, suatu saat saya pengen kuliah akuntansi di luar negeri. Ya, kalau misalnya kuliah di luar negeri apa yang kita butuhkan? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Maka saya pikir ya S1 saya harus ngambil bahasa Inggris supaya saya bisa nanti S2 bisa ngambil luar negeri ya Pak? Akuntansi di luar negeri. Saya tidak paham kalau ternyata di kampus itu ada namanya linearitas. Iya kan? Kalau misalnya saya ambil S1 pendidikan bahasa Inggris, saya nggak mungkin ambil S2 akuntansi karena nggak nyambung. Dan saya tidak paham itu. Jadi saya daftar S1 pendidikan bahasa Inggris. Ya, ketika hari pertama lagi di ospek ditanya motivasinya, kenapa memilih pendidikan bahasa Inggris? Saya dengan pede menjawab itu karena saya pengen kuliah di luar negeri mengambil jurusan akuntansi. Ketawa dosen saya. Tapi itu termasuk hal yang berani dong Pak. Bukan berani, saya nggak tahu. tapi betul, jujur saya kagumnya Bapak berani ngambil konsekuensi itu Pak. Padahal itu jauh berbeda gitu. Lagi-lagi saya bilang, pertama karena ketidaktahuan saya, tapi yang kedua adalah karena saya sudah terlanjur memilih, saya harus menjalani pilihan itu dengan konsekuensi yang ada. Benar. Ya, jadi saya mulai mencintai bahasa Inggris dan alhamdulillah ya bahasa Inggris membawa saya ke sini dan kita bertemu ya di kampus ini. Dan alhamdulillah juga saya bisa kuliah di luar negeri kan. Ya meskipun tidak mengambil jurusan akuntansi. Nah, yang penting luar negerinya dapat Pak. Jadi begitu cara Tuhan menunjukkan kita jalan. Kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi saya yakin itu yang terbaik diberikan Tuhan kepada kita. Benar. Saya kagumnya itu mengambil konsekuensi yang gede gitu loh. Nah, sekarang kita kembali ke masalah teman-temanmu tadi. Ya. Banyak yang merasa salah pilih jurusan. Benar. Ya kan? Oke. Kalau saya bisa menjalani itu dengan baik, bahkan mungkin saya bilang bisa bilang sukses ya. Kenapa kalian tidak bisa? Ya kan? Ya. Oh ya teman-temannya. Bukan soal pilihannya yang jadi masalah. Benar. Tapi bagaimana kita melangkah ya dengan pilihan yang kita sudah buat. Jadi itu ya teman-teman, kita sebenarnya nggak salah jurusan, cuman cara kita melangkah untuk mengambil tantangan itu aja lagi. Bener nggak Pak? Harus berani dong. Men-challenge atau menantang diri sendiri. Benar. Bahwa ya meskipun ini bukan yang saya mau sebenarnya, tapi saya bisa sukses di jalan yang ini. Ya buktikan itu. Benar. Dan mungkin itu aja mungkin ya Pak untuk percakapan kali ini, untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf juga banyak kesalahan teknis tadi ya Pak.
Ya mungkin itu aja ya teman-teman. And so this is Pak Darman. Saya Dimas Ramadhani. Assalamualaikum.